Aku menceraikan istriku demi wanita lain, tapi hari ini aku baru sadar, mantan istriku adalah bos di kantor baruku. Bayangkan, kamu menceraikan istrimu sendiri demi wanita lain yang kamu kira jauh lebih menarik dan lebih cocok untuk hidupmu. Kamu merasa telah membuat keputusan terbaik, meninggalkan masa lalu, dan memulai kehidupan baru yang kamu anggap lebih membahagiakan. Namun, waktu berjalan, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kamu rencanakan. Suatu hari, setelah kehilangan pekerjaan lamamu, kamu akhirnya diterima di sebuah perusahaan besar. Dengan penuh harapan, kamu datang di hari pertama kerja. Tapi saat pintu ruang direktur terbuka, jantungmu hampir berhenti berdetak. Orang yang duduk di kursi bos itu bukan orang asing. Dia adalah mantan istrimu, wanita yang dulu kamu ceraikan demi pelakor. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi berbagai kisah kehidupan yang penuh drama, pelajaran, dan inspirasi yang mungkin juga pernah terjadi di sekitar kita. Setiap cerita yang kami hadirkan di channel ini selalu memiliki pesan yang bisa kita renungkan bersama. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita menarik untuk kalian semua. Rudy dan Maya pernah menjadi pasangan yang terlihat sangat bahagia di mata banyak orang. Mereka menikah bukan karena paksaan atau perjodohan, melainkan karena cinta yang tumbuh sejak lama. Saat pertama kali menikah, kehidupan mereka sangat sederhana. Rudy masih berjuang membangun kariernya, sementara Maya selalu berada di sisinya, memberikan dukungan tanpa pernah mengeluh. Setiap pagi Maya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum Rudy berangkat kerja. Ia selalu memastikan suaminya berangkat dengan senyuman dan semangat. Bagi Maya, kebahagiaan Rudy adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Ketika kondisi keuangan mereka sedang sulit, Maya bahkan rela mengambil pekerjaan tambahan secara diam-diam hanya agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Namun ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada Rudy, karena ia tidak ingin suaminya merasa terbebani. Bagi Maya, cinta berarti saling mendukung dalam keadaan apapun. Seiring berjalannya waktu, kerja keras Rudy akhirnya mulai membuahkan hasil. Kariernya di perusahaan tempat ia bekerja berkembang cukup pesat. Gajinya meningkat, posisinya naik, dan kehidupannya perlahan berubah. Namun perubahan itu ternyata juga membawa perubahan pada sikap Rudy. Lingkaran pergaulannya kini berbeda. Ia mulai sering menghadiri acara kantor, bertemu banyak orang baru, dan perlahan mulai merasa bahwa kehidupan lamanya terlalu sederhana. Tanpa disadari, Rudy mulai membandingkan istrinya dengan wanita itu. Di rumah, Maya tetap menjalani perannya sebagai istri dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah menyadari bahwa hati suaminya perlahan mulai menjauh. Ia masih menyambut Rudy dengan senyuman setiap kali suaminya pulang kerja. Namun, Rudy tidak lagi melihat senyuman itu seperti dulu. Dan sejak saat itulah, perlahan, tanpa banyak disadari oleh Maya, rumah tangga mereka mulai mengalami retakan kecil yang semakin lama semakin membesar. Retakan yang pada akhirnya akan mengubah kehidupan mereka berdua selamanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rudy dan Sinta semakin dekat. Apa yang awalnya hanya percakapan ringan di kantor, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan profesional. Sinta selalu tahu bagaimana membuat Rudy merasa penting. Ia sering memuji cara Rudy bekerja, mengatakan bahwa Rudy adalah pria yang cerdas, ambisius, dan pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kata-kata itu perlahan mempengaruhi pikiran Rudy. Di rumah, Maya tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih menyiapkan makan malam, menunggu Rudy pulang kerja, dan mencoba mengajak suaminya berbicara seperti dulu. Namun kini, Rudy semakin sering pulang larut malam. Ketika Maya bertanya dengan penuh perhatian, Rudy justru menjawab dengan nada kesal. "Kerjaanku banyak,
kamu tidak akan mengerti." Jawaban itu membuat Maya hanya bisa terdiam. Ia sebenarnya mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Tetapi ia masih berusaha berpikir positif. Dalam hatinya, Maya berharap semuanya hanya karena kesibukan pekerjaan. Namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih menyakitkan. Di balik semua alasan lembur itu, Rudy sering menghabiskan waktu bersama Sinta. Mereka makan malam bersama, tertawa, dan berbagi cerita seolah dunia hanya milik mereka berdua. Semakin lama, Rudy semakin merasa bahwa Sinta adalah wanita yang lebih cocok untuk hidupnya sekarang. Ia mulai melihat Maya sebagai sosok yang membosankan dan terlalu sederhana. Pertengkaran di rumah pun semakin sering terjadi. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah menjadi masalah, kini selalu menjadi alasan untuk berdebat. Suatu malam, pertengkaran mereka akhirnya mencapai puncaknya. Maya mencoba menanyakan dengan lembut, mengapa Rudy semakin menjauh darinya. Namun pertanyaan itu justru membuat Rudy semakin emosi. "Aku capek hidup seperti ini," kata Rudy dengan nada tinggi. Maya terkejut mendengar kata-kata itu. Selama ini ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya merasa hidup bersamanya adalah sebuah beban. Dengan suara yang gemetar, Maya bertanya, "Apa maksudmu?" Rudy terdiam beberapa saat, lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. "Aku ingin kita bercerai." Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Maya tidak langsung menjawab. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tidak berteriak, ia tidak memohon. Dengan suara pelan namun penuh luka, Maya berkata, "Kalau itu yang benar-benar kamu inginkan, aku akan menerimanya." Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mereka selesai. Rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa kosong. Tidak lama setelah perceraian itu, Rudy mulai secara terbuka menjalin hubungan dengan Sinta. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat untuk masa depannya. Namun ia tidak pernah menyadari bahwa keputusan yang ia ambil hari itu adalah awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setelah resmi bercerai dari Maya, Rudy merasa hidupnya akhirnya bebas. Ia tidak lagi merasa terikat dengan kehidupan rumah tangga yang menurutnya terlalu sederhana. Bersama Sinta, ia membayangkan masa depan yang lebih menyenangkan, penuh gaya hidup modern dan kebebasan. Di awal hubungan mereka, semuanya memang terlihat indah. Sinta selalu tampil mempesona, pandai berbicara, dan tahu bagaimana membuat Rudy merasa bangga berada di sampingnya. Mereka sering pergi makan di restoran mahal, menghadiri acara-acara kantor, dan menghabiskan akhir pekan di tempat-tempat yang sebelumnya jarang Rudy kunjungi. Rudy merasa hidupnya naik kelas. Namun perlahan, kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Sinta ternyata memiliki gaya hidup yang sangat mahal. Ia sering membeli barang-barang bermerek, pergi ke salon hampir setiap minggu, dan tidak pernah ragu menggunakan kartu kredit Rudy untuk memenuhi keinginannya. Awalnya Rudy tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggap semua itu adalah bagian dari kehidupan baru yang lebih modern. Namun lama-kelamaan, pengeluaran mereka semakin sulit dikendalikan. Sinta juga mulai menunjukkan sifat yang berbeda dari yang dulu Rudy kenal. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia mudah marah dan menyalahkan Rudy. Ia sering menuntut lebih banyak perhatian, lebih banyak uang, dan lebih banyak kemewahan. Hal-hal kecil sering berubah menjadi pertengkaran besar. Berbeda dengan Maya yang dulu selalu berusaha menenangkan keadaan, Sinta justru sering memperkeruh suasana. Di sisi lain, karir Rudy di kantor juga mulai mengalami masalah. Perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami perubahan besar. Banyak posisi yang dipangkas dan tekanan kerja semakin tinggi. Rudy yang sebelumnya merasa berada di puncak karirnya, kini mulai merasakan ketidakpastian. Hingga suatu hari, kabar buruk itu akhirnya datang. Perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran dan nama Rudy termasuk dalam daftar karyawan yang harus diberhentikan.
Hari itu menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Namun yang lebih menyakitkan adalah reaksi Sinta ketika mendengar kabar tersebut. Alih-alih memberi dukungan, Sinta justru terlihat kesal. "Bagaimana bisa kamu dipecat? Sekarang kita harus bagaimana?" katanya dengan nada menyalahkan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin memburuk. Tanpa pekerjaan tetap dan dengan tekanan keuangan yang semakin besar, kehidupan yang dulu terlihat glamor kini berubah menjadi penuh pertengkaran. Sementara itu, di tempat lain, Maya menjalani kehidupannya dengan cara yang sangat berbeda. Setelah perceraian, ia sempat merasa sangat terpukul. Namun Maya memilih untuk tidak terus tenggelam dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk fokus membangun kembali hidupnya. Dengan tekad yang kuat, Maya melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda dan bekerja dengan penuh dedikasi. Hari demi hari ia jalani dengan kerja keras. Perlahan usahanya mulai membuahkan hasil. Pengalaman, kemampuan, dan ketekunannya membuat karir Maya berkembang pesat. Sedikit demi sedikit, kehidupan Maya berubah. Tanpa Rudi pernah menyadarinya, wanita yang dulu ia anggap terlalu sederhana, kini sedang berjalan menuju masa depan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dua tahun telah berlalu sejak Rudi kehilangan pekerjaannya. Selama waktu itu, hidupnya tidak pernah benar-benar kembali stabil. Hubungannya dengan Sinta semakin memburuk. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi hampir setiap minggu, terutama karena masalah keuangan. Sinta yang dulu selalu terlihat manis dan penuh perhatian, kini sering mengeluh tentang kondisi hidup mereka. Baginya, hidup bersama Rudi sudah tidak lagi semenyenangkan dulu. Akhirnya, setelah berbagai konflik yang tidak pernah selesai, hubungan mereka pun berakhir. Sinta memilih pergi dan meninggalkan Rudi yang sedang berada dalam masa sulit. Kini, Rudi benar-benar harus memulai semuanya dari awal. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan, akhirnya sebuah kabar baik datang. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar yang sedang berkembang pesat di kota itu. Bagi Rudi, pekerjaan ini seperti kesempatan kedua. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja lebih serius dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan. Hari pertama kerja pun tiba. Pagi itu, Rudi datang lebih awal dengan perasaan campur aduk, antara gugup dan penuh harapan. Kantor baru itu terlihat jauh lebih modern dari tempat kerjanya dulu. Gedung tinggi dengan interior yang elegan membuatnya merasa sedikit terintimidasi, tetapi juga bangga karena bisa bekerja di sana. Setelah proses orientasi selesai, seorang staf HR menghampirinya. Karyawan baru biasanya akan diperkenalkan langsung kepada direktur perusahaan, kata staf itu. Rudi mengangguk dan mengikuti staf tersebut menuju lantai atas tempat ruang direktur berada. Langkahnya terasa semakin berat ketika mereka mendekati ruangan itu. Staf HR berhenti di depan sebuah pintu besar. "Silakan masuk," katanya sambil tersenyum. Rudi menarik nafas dalam-dalam lalu mengetuk pintu itu. "Masuk." Suara dari dalam terdengar tegas namun tenang. Rudi membuka pintu perlahan. Namun saat ia melangkah masuk, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Matanya membelalak. Di balik meja besar yang menghadap jendela kaca itu, duduk seseorang yang sangat ia kenal. Seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan ia temui lagi dalam posisi seperti itu. Itu adalah Maya, mantannya, wanita yang dulu ia tinggalkan demi wanita lain. Kini ia duduk dengan percaya diri di kursi direktur perusahaan itu. Penampilannya jauh berbeda dari yang dulu. Maya terlihat lebih elegan, lebih percaya diri, dan memancarkan wibawa seorang pemimpin. Beberapa detik ruangan itu terasa sunyi. Hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Semua kenangan masa lalu tiba-tiba terlintas di pikirannya. Keputusan yang pernah ia buat, kata-kata yang pernah ia ucapkan, dan luka yang pernah ia tinggalkan. Maya menatapnya dengan tenang. Tidak ada ekspresi marah atau dendam di wajahnya.
Ia hanya berkata dengan nada profesional, "Selamat datang di perusahaan ini, Pak Rudi." Kalimat sederhana itu justru membuat hati Rudi terasa semakin berat. Saat itu juga ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Wanita yang dulu ia anggap tidak cukup baik untuk hidupnya, kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Pertemuan tak terduga itu terus terngiang di pikiran Rudi sepanjang hari. Ia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa Maya, wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa ragu, kini menjadi direktur di perusahaan tempatnya bekerja. Setiap kali mengingat masa lalu, hatinya terasa semakin berat. Dulu Maya selalu ada untuknya. Dalam keadaan sulit maupun bahagia, Maya tidak pernah meninggalkannya. Ia selalu mendukung, selalu percaya bahwa suatu hari Rudi akan berhasil. Namun justru ketika kehidupan mulai berubah, Rudi malah memilih meninggalkannya. Kini keadaan mereka berbalik. Rudi hanyalah seorang karyawan baru yang sedang mencoba memperbaiki hidupnya. Sementara Maya telah berdiri sebagai pemimpin yang dihormati banyak orang. Hari-hari berikutnya di kantor terasa canggung bagi Rudi. Ia berusaha bekerja sebaik mungkin dan menghindari kesalahan. Namun setiap kali melihat Maya memimpin rapat atau berjalan di lorong kantor dengan penuh percaya diri, rasa penyesalan itu kembali muncul. Ia melihat betapa banyak orang menghormati Maya. Para karyawan memandangnya sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, tegas, dan penuh dedikasi. Hal itu membuat Rudi semakin menyadari betapa besar kesalahan yang pernah ia lakukan. Suatu sore, setelah hampir semua karyawan pulang, Rudi memberanikan diri mengetuk pintu ruang direktur. "Silakan masuk." Suara Maya terdengar dari dalam. Rudi masuk dengan langkah ragu. Beberapa detik, mereka hanya saling diam. Akhirnya Rudi membuka suara. "Maya, aku tahu mungkin aku tidak pantas mengatakan ini, tapi aku ingin meminta maaf." Maya menatapnya dengan tenang. Rudi melanjutkan dengan suara yang penuh penyesalan. "Dulu aku terlalu egois. Aku tidak pernah benar-benar menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Aku baru menyadarinya setelah semuanya terlambat." Ruangan itu kembali hening. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Masa lalu memang tidak bisa diubah, Rudi." Ia lalu menatap Rudi kembali. "Setiap orang membuat pilihan dalam hidup, dan setiap pilihan selalu memiliki konsekuensi." Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Rudi hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu Maya tidak mengatakan itu dengan kebencian, melainkan dengan ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Maya melanjutkan dengan nada profesional. "Di kantor ini kita bekerja sebagai profesional. Selama kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik, itu sudah cukup." Ucapan itu membuat Rudi memahami satu hal penting. Maya sudah melangkah jauh ke depan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sementara Rudi harus belajar menerima kenyataan bahwa kesempatan yang pernah ia miliki tidak akan pernah kembali lagi. Sejak hari itu Rudi bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan untuk memperbaiki masa lalu karena ia tahu itu tidak mungkin, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan setiap kali ia melihat Maya memimpin perusahaan itu dengan penuh wibawa, ia selalu mengingat satu pelajaran penting dalam hidupnya. Bahwa seseorang yang tulus seringkali baru disadari nilainya ketika ia sudah tidak lagi berada di sisi kita. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa dalam hidup, seringkali kita terlalu mudah meremehkan orang yang selalu ada di sisi kita. Kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan kadang terlihat biasa saja ketika masih kita miliki. Namun ketika semuanya sudah hilang, barulah kita menyadari betapa berharganya hal-hal tersebut. Rudi baru memahami arti kesetiaan Maya setelah semuanya terlambat. Keputusan yang ia buat demi kesenangan sesaat justru membawa penyesalan yang panjang. Sementara Maya membuktikan bahwa luka dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan keteguhan hati dan kerja keras, seseorang bisa bangkit dan membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan dalam hidup selalu memiliki konsekuensi.
Karena itu, sebelum mengambil keputusan, pikirkanlah dengan bijak dan hargai orang-orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.